Halo semua, selamat datang lagi di channel Manting ID. Di video kali ini saya akan mereview sebuah bank digital lagi ya teman-teman, atau digital bank dari Alobank ya. Jadi Alobank ini sebuah aplikasi bank digital yang baru saja rilis sekitar bulan Mei 2022 ya teman-teman. Bank ini sebenarnya sudah lama, cuman dulu itu namanya kalau nggak salah Artagria ya, kemudian berganti lagi menjadi Hadagria kalau nggak salah, informasi yang saya dapatkan seperti itu ya. Lalu berubah namanya menjadi Alobank ya teman-teman, dan meluncurkan sebuah aplikasi ya baru saja di tahun-tahun ini. Waktu peluncuran sudah saya coba dan sempat ada beberapa bug ya, namun sekarang sepertinya sudah mulai membaik. So tanpa berlama-lama langsung saja simak penjelasan di video berikut ini. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Alobank ya. Oke, yang pertama kali yang akan kita review adalah user interface-nya. Untuk masalah user interface saya rasa udah cukup ya teman-teman, cukup mudah dipahami oleh pengguna awam ya. Di bagian atas ada tampilan saldo ya, bisa kalian pencet di sini. Yang gambar mata tertutup ini kalian pencet. Nah, kalian bisa lihat saldo rekening kalian ya. Kemudian di sini ada tampilan poin. Untuk poin itu kalau pengguna baru kalian akan dapat 25.000 ya. Lalu poin itu nantinya bisa kalian gunakan untuk misalkan kalian bayar potongan misalkan kalian bayar tagihan IndiHome ya misalkan, atau tagihan listrik, nanti kalian akan dapat potongan 25.000 seperti itu ya. Selanjutnya kalian bisa tap di bagian di sini. Ini kayak anggap aja gambar kartu ya teman-teman. Kalian bisa tap di sini dan kalian bisa lihat saldo lebih detail dan riwayat mutasi kalian. Seperti contoh ini ya, mutasi rekening saya itu. Nah, ini dia teman-teman ya. Lalu ada juga kita kembali lagi. Lalu kalau kalian pencet di sini bagian starter ini, pojokan ini. Nah, ini akan melihat status kalian ya. Status membership kalian itu sebagai starter, advance atau premium. Nah, semakin tinggi nanti akan semakin banyak keuntungan yang akan teman-teman dapatkan ya. Jadi kita back dulu. Untuk cara menaikkan membership mungkin next saya akan bahas ya teman-teman ya, biar fokus review dulu di sini. Selanjutnya kita akan sedikit ke bawah. Di sini ada menu pinjaman atau pay letter ya teman-teman. Di sini untuk menu pinjaman kalau kalian klik di sini belum bisa ya, karena ini masih belum aktif untuk transaksi. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman, walaupun di sini juga nggak bisa. Nah, maaf, kamu belum bisa menggunakan pay letter ya. Jadi kita harus tetap melakukan transaksi, banyak-banyak transaksi supaya cepat aktif ya di sini ya. So menurut saya aplikasi Alobank ini cukup menarik ya, dan fitur-fiturnya cukup lengkap sekali. Ada menu pinjaman juga di Alobank. Dan kemudian kita beralih sedikit ke bawah. Di situ ada kris. Kris ini digunakan untuk bayar di toko-toko seperti itu ya, misalkan di apalah nanti scan barcode, maksud saya ya, scan barcode seperti itu. Kemudian kalian bisa back lagi. Lalu di sini ada tombol top up, ini untuk mengisi saldo Alobank ya. Untuk metode pembayarannya kalian bisa milih mulai dari Bank Mega Syariah, lalu ada juga bank lainnya, kalian bisa pilih ya. Oke ya teman-teman, jadi cukup paham ya untuk masalah top up. Lalu di sampingnya ada menu pay letter, sudah sempat kita singgung di awal tadi ya, jadi sama aja. Dan di sini teman-teman saya akan menunjukkan masalah transfernya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke ya, untuk masalah transfer ini misal kita klik transfer, di sini kalian bisa transfer ke sesama Alobank ataupun ke rekening lain ya, atau beda bank. Nah, di sini kalau masalah transfer sih ada satu kendala yang kemarin saya temukan ya. Jadi nomor rekening teman saya itu kalau saya cari lewat bank lain itu bisa ditemukan ya teman-teman. Namun kalau saya cari di sini itu nggak bisa ditemukan. Itu aneh loh. Padahal saya pakai bank lain itu bisa. Nomor rekeningnya juga nggak salah, udah saya cek ya. Itu sedikit kendala berdasarkan pengalaman pribadi saya. Lalu kemudian di masalah pertransferan ini
Kendala yang kedua yaitu kita tidak bisa screenshot atau tangkap layar bukti transfer. Itu nggak enaknya di aplikasi ini. Jadi aplikasi ini tuh tidak mengizinkan rekam layar ataupun screenshot ya. Makanya saya rekam seperti ini karena aplikasi ini tidak mengizinkan rekam layar ya teman-teman. Seharusnya sih mengizinkan ya teman-teman, karena itu menurut saya penting banget kita screenshot bukti transfer buat kirim ke orang yang butuh buktinya. Itu kan penting banget ya teman-teman. Jadi itu nggak bisa di screenshot. Misal nih ya, saya kasih tunjuk riwayat transfer saya saat itu. Sebentar. Oke, kita masuk ke sini tadi ya. Nah, ini riwayat transfer saya ke sini nih. Nah, ini misal ya, ini kan saya sudah berhasil transfer ke seseorang ya, ke Bank BNI. Nah, ini mau saya screenshotting itu nggak bisa teman-teman ya. Kita coba screenshot ya. Mana ini? Ini screenshot. Nah, perhatikan. Nah, aplikasi ini tidak mengizinkan. Nah, jadi nggak enak teman-teman ya. Kalau untuk masalah biaya, emang di sini benar-benar gratis ya teman-teman. Jadi transfer ke beda bank itu gratis juga, tapi ya screenshot menurut saya penting sih teman-teman ya, karena itu juga kita butuh. Kalau habis transfer itu biasanya kita kan kirim bukti transfer ya. Itu adalah salah satu kekurangan dari aplikasi ini menurut saya, tapi nggak tahu dibalik itu apa ada maksud tertentu biar aman atau biar gimana gitu, saya kurang tahu. Yang jelas kalau screenshot bukti transfer itu sangat penting ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada di samping transfer ada bayar tagihan ya teman-teman. Untuk tagihan ini kalian bisa bayar bisa beli pulsa, bisa beli paket data, kemudian PLN ya teman-teman, ataupun kartu kredit ya. Di sini ada kartu kredit. Kalau untuk bayar cicilan IndiHome ini kayaknya nggak bisa ya teman-teman ya. Kemarin saya cari-cari juga nggak ada sih ya. Kalau kita mau bayar tagihan wifi itu misalnya, nggak ada, belum ada. Oke, lalu di samping bayar tagihan ada tarik tunai. So di Alobank ini kalian bisa tarik tunai saldo kalian melalui ATM Bank Mega ya. Caranya gimana? Gampang sekali. Kalian tinggal pergi ke ATM Bank Mega, lalu kalian pilih menu transaksi tanpa kartu dan pilih tarik tunai, dan pilih atau ketik jumlah uang yang kalian ingin tarik ya. Kalian lihat dulu di situ mesin ATM-nya itu pecahan 100.000 atau 50.000 ya. Usahakan baca dulu pecahan nominalnya. Kemudian di situ akan muncul apa namanya teman-teman, barcode ya. Barcode, lalu kalian bisa scan pakai ponsel kalian atau pakai aplikasi Alobank ini. Cara scannya gimana ya? Tinggal kita ke menu yang utama tadi ya teman-teman. Nih misal ya, misal kita pergi ke ATM. Di sini ada ATM Bank Mega. Kita sudah masuk, tek. Lalu kita mau ambil uangnya ya, kita tinggal pencet ini ya teman-teman. Pencet kris ini dan kita scan kodenya. Nanti akan muncul notif atau muncul, pokoknya intinya kita mau tarik uang tersebut lah, nominalnya benar apa enggak, seperti itu ya. Jadi cukup paham ya untuk masalah tarik tunai tanpa kartu. Kemudian ada deposito. Kalau deposito ini kurang lebih ya hampir sama seperti yang lain ya. Intinya kita naruh uang di sini, lalu uang kita akan dikunci dalam kurun waktu tertentu dan kita akan mendapatkan keuntungan. Biasanya sih antara 4% sampai 7% lah ya. Kalaupun ada 8% itu ya ada beberapa ya teman-teman. Untuk masalah deposito mungkin bisa saya jelaskan di video berikutnya aja ya teman-teman. Lalu di sampingnya ada menu kirim hadiah. Menu kirim hadiah ini kita bisa kirim kayak aplikasi Dana itu ya. Kita bisa kirim link lah, kayak link, nanti bisa diklik teman kalian dan kalian maksudnya teman kalian bisa klaim hadiahnya, seperti itu intinya ya. Lalu di sampingnya yang terakhir ini ada dana instan. Nah, dana instan ini adalah pinjaman tunai ya, pinjaman uang tunai. Hampir mirip seperti paylater, cuman kalau paylater itu bayarnya 1 bulan sekali biasanya ya. Dan kalau paylater itu bisa digunakan untuk bayar-bayar saja ya teman-teman, atau pembiayaan. Misalkan kalian mau bayar tagihan, kalian bisa menggunakan limit paylater seperti itu. Kalau dana instan ini nantinya kalian bisa pinjam tunai ya.
Intinya kalau pay letter itu nggak bisa, kalau dana instan nantinya bisa pinjam tunai seperti itu. Nah selanjutnya kita beralih ke bawah. Ini menurut saya yang di bagian bawah ini tidak terlalu penting. Ini mungkin akan berguna bagi orang-orang tertentu saja ya teman-teman. Kalau menurut saya ini malah mengganggu ya. Kita malah kayak bukan ini teman-teman, bukan m-banking ya, malah kayak aplikasi apa gitu, aplikasi artikel atau aplikasi browser malahan ya. Jadi menurut saya ini cukup mengganggu sih, nggak terlalu penting menurut saya. Oke, keunggulan selanjutnya ini sebagai penutup ya teman-teman, yang sangat teman-teman ya, pokoknya yang sangat inget, yang memudahkan saya di aplikasi ini yaitu nomor rekening. Nomor rekening di sini itu nomor HP kita ya teman-teman, tetapi tidak menggunakan angka 0. Jadi intinya seperti itu. Bisa kalian lihat di sini, ini disensor ya. Jadi kita lihat di sini saja. Ini dia, ini nomor rekening saya teman-teman. Jadi sangat mudah diingat ya. Nomor rekeningnya itu nomor HP kita, tapi tidak menggunakan angka 0. Jadi cukup mudah diingat ya. Kalau kita biasanya nggak bawa handphone, ada orang mau transfer atau titip transfer, nomor rekeningnya berapa, kita langsung ingat teman-teman, karena gampang sekali ya, mudah diingat nomor rekeningnya. Nah itu tadi teman-teman ya, sedikit review atau ulasan tentang aplikasi Alobank menurut saya. Gimana menurut kalian aplikasinya? Apakah fitur-fiturnya bagus? Silahkan nilai sendiri ya, dan jangan lupa sharing-sharing di kolom komentar. Oke, segini dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih yang udah support channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.